Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda semua? Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang sumber ajaran Islam, Al-Quran dan Sunnah. Selanjutnya kita akan membahas tentang sumber ajaran Islam, ijtihad. Membicarakan tentang sumber ajaran Islam berarti kita membahas tentang mashadirul hukmi yang secara umum terbagi kepada dua kategori. Yang pertama muttafaq, sepakat seluruh ulama menjadikan itu sebagai sumber hukum, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Dan yang kedua mukhtalaf, yaitu berbeda pendapat. Sebahagian ulama menjadikan itu sebagai sumber hukum dan sebahagian yang lain tidak menganggap itu sebagai sumber hukum. Kita mulai bahasan kita tentang sumber ajaran Islam ijtihad ini dengan pengertian. Pengertian ijtihad, lughatan, menurut bahasa atau etimologi, berasal dari kalimat ijtahada yajtahidu ijtihadan, sulasi mazid 2 huruf yang bermaknakan bazlul was'i, yaitu pengerahan daya dan kemampuan. Daya dipahami sebagai tenaga, kemampuan dipahami sebagai ilmu dan keahlian. Sementara pengertian ijtihad istilahan menurut istilah atau terminologi, yaitu badlul wus'i fi naili hukmi syar'iyyin bi tariqil istimbati minal kitabi was sunnati. Mengerahkan segala daya upaya pelaku ijtihad itu sendiri atau mujtahid untuk mengetahui hukum syariat dengan cara menggali hukum atau mengistimbatkan hukum dari Al-Quran dan Sunnah. Jadi dapat disimpulkan, yang dimaksud dengan ijtihad ialah mencurahkan segala kemampuan berpikir untuk mengeluarkan hukum syar'i agama dari dalil-dalil syara', yaitu Al-Quran dan Sunnah. Atau sederhananya metode dalam menetapkan hukum syara', hukum agama, dan dapat dijadikan sebagai dalil hukum. Yang perlu Ananda semua ketahui, ijtihad sebagai sumber hukum itu penting untuk menyelesaikan persoalan-persoalan baru yang muncul dan belum ditemukan hukumnya secara jelas di dalam Al-Quran maupun Sunnah. Nah, legalitas dari bolehnya kita berijtihad atau dasar hukum dari bolehnya kita berijtihad terdapat di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 7, juga Al-Quran surat An-Nisa ayat 59. Juga dijelaskan melalui hadis yang direwayatkan oleh Imam Abu Daud. Di sana dikisahkan tentang Muaz bin Jabal dan juga hadis riwayat Imam Bukhari yang berkaitan dengan hakim ketika memutuskan suatu perkara. Apabila perkara yang dia putuskan itu benar, maka dia mendapatkan 2 pahala. Apabila dia memutuskan perkara tersebut salah, maka dia mendapatkan 1 pahala. Tapi yang perlu Ananda ingat, ketika kita membahas tentang objek ijtihad, tidak semua permasalahan bisa menjadi objek ijtihad. Apa saja peristiwa-peristiwa yang boleh dijadikan sebagai objek ijtihad? Bisa Ananda lihat pada PPT ini. Bentuk-bentuk ijtihad itu banyak, namun di sini kita sebutkan contohnya 6. Yang pertama ijma, yang kedua qiyas, yang ketiga istihsan, yang keempat istishab, yang kelima maslahah mursalah, dan yang keenam uruf. Adapun pelaku dari ijtihad itu sendiri dikenal dengan istilah mujtahid. Nah, syarat-syarat untuk menjadi seorang mujtahid ada 4. Bisa Ananda lihat pada layar ini. Mujtahid itu pun memiliki tingkatan. Ada mujtahid fi syar'i, ada mujtahid fil madhab, dan ada mujtahid fil masail yang dikenal juga dengan istilah mujtahid fil futiyah, dan ada juga mujtahid muqayyad. Adapun teknis dari ijtihad itu sendiri ada 2. Yang pertama ijtihad fardhi atau perseorangan, dan yang kedua ijtihad jama'i atau kolektif, seperti yang Ananda lihat pada layar ini. Adapun implementasi ijtihad pada permasalahan kontemporer itu sebenarnya bisa kita lihat pada kasus jual beli secara online, di antaranya GoFood, ShopeeFood, dan lain-lain. Dalam bidang kesehatan, donor darah, kadaver, inseminasi buatan, dan lain sebagainya. Ananda semua, itulah materi kita secara umum terkait sumber ajaran Islam ijtihad. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.